Yang pertama, berakar. Akar sangat penting sebab itu akan mempengaruhi. Akar itu sangat penting dalam hidup. Contoh sebuah pohon, akar itu pasti penting. Batang tanpa akar mati. Manusia tanpa Tuhan mati. Ya kan? Gak mungkin manusia tanpa Tuhan kita bisa berjalan. Tetapi dasar kita adalah Yesus Kristus. Seperti nas pembimbing kita tadi, 1 Korintus 3 ayat yang ke-11. Bahwa tidak semua orang membangun dasarnya itu sama. Tetapi dasar yang sesungguhnya adalah Yesus Kristus. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebab itu kita orang-orang percaya, kita orang-orang yang sudah dipanggil oleh Tuhan, maka kita harus memperbarui kehidupan kita, meninggalkan kehidupan kita yang lama dan menuju terang Tuhan yang ajaib. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada 3 dasar di dalam kehidupan kekristenan. Ada 3 dasar yang paling mendasar di dalam kekristenan, yaitu Yesus Kristus, Yesus Kristus. Sekali lagi, Yesus Kristus adalah dasar yang paling utama di dalam kehidupan kekristenan. Yang kedua, Roh Kudus. Kita bisa melihat di Roma 8 ayat yang ke-26. Roh Kudus adalah pribadi yang berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan yang tidak terucapkan. Bahkan di Roma 8 ayat yang ke-16. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus itu bersaksi di dalam kehidupan kita. Kita bisa melihat di Roma 8 ayat yang ke-16 tadi. Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, iman. Yang pertama dasar kita adalah Yesus Kristus, yang kedua Roh Kudus, yang ketiga iman. Kita bisa melihat di Ibrani 11 ayatnya ke-1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu. Ya. Bahwa iman itu adalah dasar dari segala sesuatu. Tetapi banyak orang Kristen bahwa memiliki iman, dia pikir iman itu seperti apa? Dia masih melakukan hal-hal yang Tuhan tidak inginkan dalam kehidupan kita. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika kita memiliki iman sebesar biji sesari saja, firman Tuhan bilang kita bisa memindahkan gunung. Ya. Tetapi apakah kita tahu bahwa iman kita sebesar apa? Ya. Tidak ada satu orang pun yang tahu bahwa imannya itu sebesar apa. Tetapi kita yakini bahwa kita memiliki iman. Amin. Amin. Jika kita mengaku bahwa kita percaya Tuhan, maka apa yang harus kita lakukan? Melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita mengaku, saya percaya Tuhan, saya dipanggil datang ke satu tempat sekolah teologi, baru 2-3 hari tenteng cover kok angkat pulang. Itu ujian atau ulangan, ya kan? Ya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang kedua adalah bertumbuh. Poin yang kedua, bertumbuh. Kita bisa melihat di Mazmur 92 ayat yang ke-13. Artinya bahwa orang yang ditanam di bait Allah akan bertunas seperti pohon korma dan bertumbuh subur seperti pohon aras. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika kita tidak memiliki akar, maka dasar kita yang kuat adalah Yesus Kristus. Jika kita tidak memiliki, maka percuma lah.
kita percaya kepada Yesus Kristus. Percuma bahwa kita mengakui bahwa Yesus Kristus kalau kita nggak meninggalkan kehidupan kita yang lama. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tubuh kita adalah baik Allah atau baik Roh Kudus, tempat diamnya Roh Kudus di dalam tubuh kita, yang akan bertumbuh subur, hijau, dan berlebat. Ya, yang bertumbuh, berdaun, lebat, berbunga. Tetapi Tuhan mengutuk satu pohon karena dia nggak berbuah. Tuhan mengutuk pohon di dalam Alkitab karena dia nggak berbuah. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita manusia hanya berakar, bertumbuh, hanya berbunga saja, hanya daun-daun saja yang lebat yang dilihat, kalau kita tidak menghasilkan buah, maka apa yang terjadi? Pohon saja Tuhan kutuk sampai mati, kering kan? Gara-gara dia gak berbuah, apalagi kita manusia. Maka apa yang kita harus lakukan? Kita harus bekerja keras, mau diproses oleh Tuhan. Jangan sampai mengaku bahwa kita mau diproses oleh Tuhan, tetapi sedikit-sedikit saya mau tinggalkan Tuhan saja. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kunci agar dapat bertumbuh adalah kita harus mau diproses. Dengan diproses kita akan dapat mengetahui apa yang menjadi kehendaknya Allah. Dengan diproses maka kita akan mengetahui apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, atau apa yang maksud dan kehendaknya Allah. Ketika Allah memilih kita, kita harus tahu bahwa waktunya Tuhan bukan waktunya kita. Ya, waktunya Tuhan bukan waktunya kita. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan cara Tuhan dalam kehidupan kita, cara Tuhan itu berbentuk kita manusia berbeda-beda. Cara Tuhan menghibur saya dengan saudara berbeda-beda, tak mungkin sama. Waktu Tuhan bukan waktunya kita. Tuhan membentuk kita, Tuhan proses kita dengan cara yang berbeda. Gak mungkin Tuhan proses saya dengan cara yang sama yang Tuhan proses Nathan. Gak mungkin sama, ya kan? Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bisa melihat 2 Petrus 3 ayat 18, bertumbuh di dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan. Kita harus bertumbuh, bukan saja kita berakar, bukan saja kita bertumbuh, tetapi kita juga berbuah di dalam Kristus. Kalau kita nggak berbuah lagi, langsung dilemparkan ke tempat yang salah. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita menentukan? Contoh saja, pohon. Dia kalau akarnya harus masuk ke dalam untuk menemui sebuah air, ya kan? Dia harus, kalau nggak ada air, akarnya nggak akan mati. Ya. Jadi kita sebagai orang Kristen, bahwa kita harus mencari air kehidupan, yaitu di dalam Yesus Kristus. Ya, kita harus mencari air kehidupan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang ketiga, berbuah. Tuhan mencari buah dari kehidupan kita. Ya, Tuhan itu mencari buah dalam kehidupan kita. Seperti yang saya bilang tadi, bukan pohon yang berdaun lebat, ya kan? Bukan hanya daun-daunnya saja yang dilihat. Bukan kalau di dalam kehidupan kita manusia,